Berbagai hasil penelitian menunjukkan semua keterangan Plato yang mencetuskan pertama kali bahwa Atlantis berada di Sundaland. Ada banyak temuan yang meyakinkan seperti dari Dr. Wahyu Trioso, salah satu periset yang tergabung dalam tim Catastrophic Purba, berhasil menemukan jejak sungai purba di beberapa segmen dataran Sundaland. Selama ini, perdebatan tentang apakah ada dataran Sundaland dan peradabannya masih menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat akademik dan masyarakat dunia. Temuan Sundaland ini selaras dengan temuan Profesor Oppenheimer, guru besar genetik dari Oxford University yang banyak mempelajari sejarah peradaban. Oppenheimer berpendapat bahwa paparan Sunda atau Sundaland merupakan cikal bakal peradaban kuno, atau dalam bahasa agama sering disebut sebagai Taman Eden. Istilah ini diserap dari kata dalam bahasa Ibrani, yaitu Gan Eden, sementara dalam bahasa Indonesia disebut Taman Firdaus. Profesor Aricio Santos asal Brazil, yang juga merupakan penulis buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found yang bikin heboh karena menyebut benua Atlantis yang hilang sebagaimana disinyalir oleh Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi sebagai sumber peradaban manusia saat ini adalah berada di Sundaland. Sundaland adalah hamparan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, dan Indonesia bagian barat, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan terus ke arah timur. Atlantis berpusat di Indonesia bagian barat sekarang. Di wilayah ini, terdapat puluhan gunung berapi aktif dan dikelilingi oleh samudra yang menyatu, bernama Orientale. Terdiri dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Aricio Santos meyakini bahwa benua Atlantis adalah sebuah pulau besar bernama Sundaland, suatu wilayah yang kini ditempati Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sekitar 11.600 tahun silam, benua itu tenggelam diterjang banjir besar seiring berakhirnya zaman es. Menurut mitologi di tanah Jawa, khususnya dalam Sunda Purba yang sudah tidak lagi kita dengar, adalah kata Rudra Pada. Istilah Rudra Pada merujuk pada suatu wilayah peradaban yang telah lama hilang di telan bumi. Dalam Rudra Pada mengisahkan sebuah negeri yang disinari matahari sepanjang tahun, atau tropis. Rudra adalah dewa matahari, dan Pada adalah buana, atau dunia tempat berlangsungnya kehidupan. Jadi, bisa kita artikan sebagai negeri matahari. Tidak ada keterangan apakah penduduk negeri ini menyembah matahari atau tidak. Mungkin saja, penamaan negeri matahari hanya menunjukkan wilayah itu sebagai negeri tropis. Dalam kisah pewayangan, ada tokoh bernama Kalarudra. Hanya sedikit yang mengenal tokoh sesembahan para raksasa ini. Tapi Rudra dalam wayang berbeda dengan Rudra yang dikenal masyarakat Bali. Perhatikan ketika seorang dalang wayang kulit sedang melakonkan seorang tokoh raksasa. Maka, selalu, dalam setiap awal ucapannya, raksasa atau Raja Denawa akan berujar, Hyang Kalarudra, Maspati Raja Dewaku. Jadi, kenapa setiap sang Raja Denawa selalu mengucapkan kalimat puja atau mantra kepada sang Hyang Rudra? Kenapa tidak mengucapkan puja perlindungan kepada Hyang Nurasa, pucuknya para dewa? Siapa Rudra? Sang Hyang Rudra, atau juga Rodra, atau Batara Rudra, atau Hyang Rudra, adalah salah satu dewa dengan posisi tinggi lapis ketiga dalam organisasi para dewa. Ia adalah saudara satu ayah dengan Ki Semar Badranaya, yang dalam posisi dewa adalah Sang Hyang Ismaya. Keduanya sama-sama putra Sang Hyang Tunggal. Perkawinan Sang Hyang Tunggal dengan Dewi Darmani melahirkan 3 orang putra. Yang sulung, Sang Hyang Kalarudra. Kedua, Dewi Darmastuti, dan yang ketiga, Dewi Dewanjali. Sedangkan perkawinannya dengan Dewi Wiranti melahirkan 3 orang putra, yaitu Sang Hyang Antaga atau Togog, Sang Hyang Ismaya atau Ki Semar Badranaya, dan Sang Hyang Manikmaya.
alias Batara Guru. Jadi, Sang Hyang Rudra juga saudara seayah dengan penguasa Kahyangan Jonggring Salaka, yaitu Batara Guru. Kisah kelahiran Rudra dari Pulau Dewata juga bisa dijumpai dalam kitab-kitab Weda Samhita dan kitab Wisnu Purana. Alkisah, Dewa Brahma sedang marah kepada anak-anaknya yang diciptakannya pertama kali, yang tidak menghargai arti penciptaan dunia bagi semua makhluk. Akibat dari kemarahannya itu, tiba-tiba dari kening Brahma muncul seorang anak yang bersinar seperti matahari. Anak yang baru muncul itu diberi nama Rudra. Dari tubuh Rudra yang setengah laki-laki dan setengah perempuan itu tercipta 10 anak lagi. Badan Rudra yang berjumlah 11 itu, menurut kitab Wisnu Purana, merupakan asal mula Eka Dasa Rudra. Riwayat kelahiran Rudra menurut Markandeya Purana agak berbeda, disebabkan oleh keinginan Brahma untuk mempunyai anak yang menyerupai dirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Brahma pergi bertapa. Ketika sedang hanyut dalam keheningan tapanya, tiba-tiba muncul seorang anak laki-laki berkulit merah kebiru-biruan, menangis di pangkuannya. Ketika ditanya mengapa menangis, si anak ternyata meminta nama. Kemudian Brahma memberinya nama Rudra. Namun, ia tetap menangis dan meminta nama lagi, dan dilakukannya hingga 7 kali, sehingga Brahma memberinya 7 nama. Masing-masing adalah Bawa, Sarwa, Isana, Pasupati, Bima, Ugra, dan Mahadewa, di samping Rudra. Rudra merupakan unsur hidup dan kehidupan yang disebut sebagai Rudra Prana. Ke-11 Rudra, yaitu Kapali, Pingala, Bima, Wirupaksa, Wilota, Sasta, Ajapada, Abirbunya, Sambu, Canda, dan Bawa inilah yang menguasai semua arah penjuru angin dan yang mengatur alam semesta, atau Buana Agung dan Buana Alit dalam keharmonisan semesta. Nama lain dari Rudra adalah Akhir Bunnya, bermakna naga besar yang ada di samudera. Ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwa samudera yang dalam adalah tempat bersembunyinya naga Ahirita, sebuah wilayah yang sangat gelap atau wilayah asal kegelapan. Demikianlah dalam kitab suci Hindu, Rudra berhubungan dengan samudera. Rudra yang sangat menakutkan ternyata juga berada di pusat kegelapan samudera. Di sini kita memahami mengapa posisi Rudra dalam Padma Buana menempati posisi barat daya di samudera luas, dan dalam konteks Bali sebagai Padma Mandala diposisikan di Pura Luhur Uluwatu. Rudra di Bali mendapat pemujaan yang istimewa. Terbukti dengan dilaksanakannya karya agung Eka Dasa Rudra setiap 100 tahun sekali, yaitu ketika Saka berakhir dengan 00 atau Rahwindu Tenggekwindu. Upacara ini terakhir dilaksanakan pada tahun Saka 1900 atau 1979 Masehi dan pertama kali dilaksanakan pada zaman Gelgel dalam pemerintahan Raja Waturenggong dengan penasehat rohani Dang Hyang Nirarta. Pemujaan pada Rudra sesungguhnya adalah kesadaran pemujanya betapa Tuhan yang Maha Kuasa dapat murka dan menggerakkan air samudera, menenggelamkan daratan, dan menyapu bersih segala yang tumbuh di atasnya. Namun demikian, Tuhan yang Maha Kuasa juga menjadi santa atau tenang, memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada pemujanya yang memiliki kesadaran bahwa Tuhan memang kuasa dan manusia memang bukan apa-apa. Jadi, Sundalen adalah Rudrapada dalam bahasa lokal, sedangkan Atlantis mengacu pada 2 hal, yaitu wilayah dan bangsa. Keduanya, baik Rudra ataupun Atlan, adalah bangsa raksasa. Kisah Atlantis di Sundalen akan mudah kita telusuri jejaknya dengan mengacu pada istilah lokal, yaitu Rudrapada atau negeri matahari, dan Rudrawangsa atau Wamsa yang berarti bangsa matahari.